Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rico Ronaldo Hutagaol dengan NIM 2010714. Saya kuliah di Institut Teknologi Telkom Purwokerto dari kelas S1 TN 04A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang representasi sinyal di mata kuliah Sinyal dan Sistem. Sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu apa itu representasi sinyal. Menurut sumber yang saya baca, representasi sinyal merupakan besaran yang dapat dideteksi dan mengandung informasi. Pada representasi sinyal diskrit, terdapat 4 sub. Yang pertama ada grafik atau graphical representation. Yang kedua ada functional atau functional representation. Yang ketiga ada table atau tabular representation. Yang keempat ada deret atau sequence representation. Nah, yang pertama ada grafik. Di sini saya sudah menggambarkan satu contoh bentuk sinyal dan saya gambarkan pada grafik, di mana di sini terdapat nilai n dan nilai xn. Nilai n di sini merupakan jarak dan nilai xn merupakan tinggi sinyal tersebut. Nilai n dapat berupa nilai negatif maupun nilai positif. Nilai xn juga dapat berupa nilai negatif maupun nilai positif. Pada contoh di sini saya menggambarkan contoh sinyal di mana saat n bernilai min 6, xn-nya bernilai 1. Saat n bernilai min 5, xn-nya bernilai 2. Saat n bernilai min 4, xn-nya bernilai 4. Saat n bernilai min 3, xn-nya bernilai min 1. Saat n bernilai min 2, xn-nya bernilai 3. Saat n bernilai min 1, xn-nya bernilai 4. Saat n bernilai 0, xn-nya bernilai 1. Saat n bernilai 1, xn-nya bernilai 2. Saat n bernilai 2, xn-nya bernilai 1. Saat n bernilai 3, xn-nya bernilai 3. Saat n bernilai 4, xn-nya bernilai 1. Saat n bernilai 5, xn-nya bernilai 4. Saat n bernilai 6, xn-nya bernilai 2. Saat n bernilai 7, xn-nya bernilai 3. Yang kedua ada fungsional. Fungsional dapat kita dapatkan dari gambar grafik sebelumnya, di mana nilai xn di sini merupakan tinggi sinyalnya dan n merupakan jaraknya. Di mana saat nilai xn atau tinggi sinyalnya bernilai min 1, nilai n-nya bernilai min 3. Kita lihat contoh grafik sebelumnya. Saat xn bernilai min 1, nilai n-nya bernilai min 3. Begitu pula saat xn bernilai 1, nilai n-nya bernilai min 6, 0, 2, dan 4. Saat n bernilai 1, nilai xn-nya bernilai saat xn bernilai 1, nilai n-nya bernilai min 6, 0, 2, dan 4. Selanjutnya saat xn atau tinggi sinyalnya bernilai 2, nilai n-nya bernilai min 6, 1, dan 6. Saat xn bernilai 2, nilai n-nya bernilai min 5, 1, dan 6. Kemudian saat xn bernilai 3, nilai n-nya bernilai min 2, 3, dan 7. Saat xn bernilai 2, nilai n-nya bernilai saat xn bernilai 3, nilai n-nya bernilai min 2, 3, dan 7. Saat xn bernilai 4, nilai n-nya bernilai min 4, min 1, dan 5. Saat xn bernilai 4, nilai n-nya bernilai min 4, min 1, dan 5. Nah, dari fungsional ini dapat disimpulkan nilai-nilai xn dapat kita masukkan atau kita dapatkan pada gambar grafik sebelumnya.
di mana saat xn-nya bernilai min 1, 1, 2, 3, dan 4, nilai n-nya dapat dilihat pada grafiknya. Selanjutnya, tabel. Tabel di sini merupakan urutan di mana saat n-nya bernilai min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nilai xn-nya bernilai 1, 2, 4, min 1, 3, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3. Ini nilai ini diperoleh juga pada grafik yang sebelumnya kita gambarkan. Kita lihat saja grafiknya. Nah, saat nilai n bernilai min 6, nilai xn-nya bernilai 1. Saat nilai n bernilai min 5, nilai xn-nya bernilai 2. Begitu pula selanjutnya. Min 6 sama dengan 1, saat n-nya bernilai min 5, xn-nya bernilai 2. Nah, dari ini dapat disimpulkan nilai tabel juga dapat diperoleh dari gambar grafik sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir ada deret. Deret di sini lebih sederhana, yaitu tinggal memasukkan nilai xn atau nilai tinggi sinyal yang diperoleh sebelumnya. Bisa dari tabel, bisa dari fungsional, dan bisa dari grafik. Nah, nilai xn ini merupakan nilai tingginya tadi ya, teman. Di mana terdapat nilai 1, 2, 4, min 1, 3, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3. Nilai-nilai ini diperoleh dari nilai xn yang sudah digambarkan atau dari tabel fungsional yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di mana di sini deret terdapat satu anak panah yang mengarah ke atas. Di sini menandakan bahwa saat nilai xn-nya, saat anak panahnya tepat berada di bawah nilai xn ini, menunjukkan bahwa nilai n merupakan 0. Kita lihat saja pada tabel sebelumnya. Saat xn-nya bernilai 1, anak panahnya tepat di bawah 1, nilai n-nya sama dengan 0. Saat xn-nya bernilai 1 dan anak panahnya ada di bawahnya, anak panah itu menunjukkan bahwa nilai n sama dengan 0. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila masih terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.